Di negeri yang katanya makmur, tempat padi menguning dan rakyat berseri, tersimpan luka yang lama disembunyikan, luka bernama korupsi. Hari ini, kalian akan melihat wajah-wajah pelakunya dan korban-korbannya. Don, data konten hari ini saya besar kali. Bisa kita gelapin sedikit. Ya, mudah itu. Sebagian kita bangun ke jalan-jalan yang rusak kan, sebagian kita kelola, sebagian kita ambil. Main itu nanti pas pemilu kita jadi manis lagi berbiasa, kan? Nah, kita pinin aja itu ke pendanaan yang ecek-ecek, tapi ya kita pura-pura bakal ngerjain tapi kita gak bakal kerjain. Berarti dananya langsung Oh, gini aja, nanti jalannya betulan kita tambah, cuma kita kita buat bahannya itu bahan standar murah aja gitu kan, tapi dananya di proposal itu buat besar gitu. setuju. Biar masyarakat nggak curiga kan. Oke, mantap Pak, asli. Kayak ikona jadi orang masyarakat jelata ko. Cari lah pemerintah banyak na janji, tapi janji itu tidak pasti benar doh. Sedangkan vaksin saya patang, padahal itu pemerintah untuk vaksin untuk masyarakat adalah gratis, tapi kami yang masyarakat ko suruh membayar. Vaksin untuk membayar itu pun mahal loh. Di malam menjadi PT. Apalagi yang di jembatan sudah banyak loh janji untuk jembatan kalau bara tahun tapi nak jadi doh. Ala bara bulan loh, bata tahun tapi nak jadi dah. Padahalnya ala mencari ke lapangan. Iya kan, itulah pemerintah korupsi bantu itu. Di sini saya mendapatkan data kalau ada kasus yang mencurigakan, yaitu pembangunan jembatan yang katanya ingin dibangun jembatan, tetapi nyatanya masih semak belukar yang saya lihat di lokasi tersebut. Mereka juga melaporkan penyalahgunaan dana COVID yang digunakan tidak semena-menanya yang dimanfaatkan oleh warga. Cukup waktunya bergerak. Ya sudah, sebaiknya kita membuatkan laporan dan kita datang ke kantor mereka besok. Baik. Kalian ditangkap. Di sini ada kasus yang mencurigakan dengan antara kalian berdua. Bisa ini kalian ditangkap atas dugaan korupsi dana desa, pembangunan fiktif dan pencurian uang. Tunggu. Kok itu banyak sekali tuduhannya. Nampak saya ini ada salah paham. Coba apa yang menjadi sanggahan saudara, sanggahan ibu? Di sini semua ada dapat bukti Anda berdua telah melakukan dana gelap untuk penyalahgunaan kasus di desa ini. Nah, ibu ada saksi nggak? Ada saksi nggak yang melakukan hal tersebut? Saksi ada? Apa perlu Anda? Kami juga mempunyai banyak bukti dan banyak saksi. Di sini, apakah kami perlu membawakan saksi itu ke pengadilan? Oh enggak usah. Ya ini mungkin gimana coba saudara dengan bisa tahu apa? Mungkin ini aja Bu, ya. Jangan langsung emosi. Tidak ada kata-kata. Salah Bu. Kita jangan langsung emosi, kita bicara baik-baik. Mungkin ini salah paham kan? Mungkin kesalahpahaman data atau gimana ya? Kami tidak ada maksud untuk korupsi atau apa, tapi mungkin ini kesalahpahaman. Bisa kita mengabarkan. Kesalahpahaman yang bagaimana? Di sini sudah terjelas ada bukti, ada saksi. Dan di sini surat telah tersedia. Boleh Anda baca? Ya, tapi kan kami sudah menyatakan di sana kalau memang terdapat akan ada pembangunan. Nah, memang Tetapi pembangunan itu tidak akan terlaksana sampai sekarang juga. Kapan pembangunan itu akan terjadi? Di mana dananya? Di mana dana yang kalian bilang itu ada, itu bakal dibangun? Di mana? Mana yang melakukan dana-dana itu? ya tolong bersabar ke hari ini. Warga sekitar sudah banyak yang bersahabat dan banyak kepaduan. Kalau gitu kami minta waktu, kami akan perbaiki. Tidak ada. Kalian
Kalian silahkan ikut kami ke pengadilan. Semuanya kalian bicarakan di pengadilan. Ayo. Ya, ini masalah. Iya, kami sana. Baik, untuk saksi bisa dijelaskan keluh kesahnya? Kepada pihak hakim yang terhormat, kami bahwa bersaksi yang masyarakat yang sekitar di situ bahwa banyak yang pembangunan jembatan itu tidak sesuai karena sudah berjanji dalam beberapa bulan ini kami sudah menunggu bertahun-tahun tapi belum jadi. Dan dalam perjalanan pembangunan jalan itu sangat mengganggu untuk menyeberang perjalanan ke tempat daerah lain. Dan juga mengenai dana vaksin yang tidak sampai kepada masyarakat dan masyarakat vaksin dengan membayar secara pribadi. Padahal dana vaksin dikeluarkan oleh pemerintah, namun tidak sampai kepada masyarakat. Dan untuk tersangka silahkan menyampaikan pembelanya. Baik, kepada Tuan Hakim, sesungguhnya kami tidak ada penggelapan, hanya saja memang kami tidak terlalu concern terhadap pendanaan tersebut, sehingga mungkin terdapat pada kelalaian penerapan untuk proyek yang harus kita jalani namun tertunda tersebut. Tidak, data yang saya dapatkan tidak seperti itu. Baik, dari penjelasan saksi dan tersangka saya dapat simpulkan bahwa tersangka resmi dinyatakan bersalah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi dengan dana anggaran sebesar 3,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. Jembatan 2 miliar dan dana Covid 1,5 miliar. Dengan itu tersangka resmi ditahan selama 10 tahun. Pelan-pelan lah, sabar-sabar. Korupsi adalah musuh yang diam-diam membunuh harapan. Tapi saat kebenaran ditegakkan, harapan itu kembali tumbuh. Mari kita jaga negeri ini, bukan hanya dengan suara, tapi dengan keberanian. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Putri dari BP 013 sebagai narator dan hakim. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan BP 011 berperan sebagai aparat penegak hukum. Perkenalkan, nama saya Okta Rahmadona, BP 015 sebagai aparat penegak hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama, BP 009 sebagai rakyat miskin. Perkenalkan, nama saya Nira Putri Ramadan, BP 010 sebagai rakyat miskin. Perkenalkan, nama saya Makbul Donian, BP 008. Di sini saya sebagai koruptor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarahman, saya sebagai koruptor 1 dengan BP 014. Agak random ya. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 2 Prodi Hortikultura dengan tema drama korupsi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Ya ampun. Tunggulah. Enggak. Ginilah jadi masyarakat jelata ya. Kebanyakan
pemerintah banyak janji. Selamat. Anda berjuang bertahan. Bentar.